Yang penyangkalan ini gue tulis setelah sama Tita sebenarnya. Akhirnya gue banyak sharing karena kan Tita juga suka nulis lirik ya, terus pengalamannya juga lumayan suram dia soal percintaan. Jadi banyak sharing cerita gitu-gitu. Akhirnya jadi tandeman gue nulis. Gitu. Banyak itu tuh berarti ada dialog kayak kamu udah ngapain aja sama mantan kamu? Oh bukan? Iya. Oh begitu. Keren juga loh. Enggak. Kamu diapain aja sama mantan kamu? Oh ya? Oh dalam arti disakiti. Iya. Banyak pengalamannya. Bisa dikecewain. Nah, ada berapa persen yang nggak lu ceritain Bon kalau lu? Kayak dia udah tahu semua sih. Gen 98,7 FM, artis pilihan Gen bulan ini sudah ada di studio For Revenge. Gila. Jadi artis pilihan Gen untuk bulan Agustus, 5,3 juta monthly listener di Spotify. Yang viral. selalu FYP dengan penonton-penonton membawa kata-kata puitis ke atas panggung. Betul sekali. Memang tidak ada harga diri laki-laki di zaman sekarang sejak For Revenge membuat lirik-lirik sedih. Lelaki menangis di depan panggung. Gila. Dan mengenang mantan-mantannya di depan ribuan orang. Pengalaman gue pribadi, gue cerita sebelumnya nggak pernah kenal sama kalian sebelumnya. Tapi gue pernah MC satu event di mana kalian yang perform. Penontonnya lebih banyak dari salah satu band legenda. Gila. Gak usah bilang siapa. Gak usah ya. Eventnya di mana tuh? Nggak usah. Ketahuan. Nggak usah. Ini angkat-angkat ego dikit kalian aja. Tapi emang For Revenge baru rilis lagi. Ini sebenarnya udah album atau single-single gimana sih? Gue kan lihat musik video lo nyambung tuh. Sebenarnya tuh udah rilis semua atau gimana tuh? Belum, menuju. Jadi kita memang dipirit-pirit. Jadi satu-satu gitu, satu-satu. Udah berapa lagu ya? Gue lupa tuh, kayaknya udah 3 ya? 20. Enggak. Musik lo yang musik videonya nyambung semua kok. Gue nonton. Baru 2. Ngitung lu kenapa sempoa? Bukannya 3 ya? Baru 2. Sadra. Penyangkalan. Oke. Oh, penyangkalan ya. Yang ketiga kita akan sama-sama lihat ini. Nggak ada. Belum. Ini kan audio. Belum. Yang ketiga akan nyambung lagi musik videonya atau gimana? Iya. Oh, akan nyambung terus sampai ke lagu 202. Edan. Emang rencananya Dia yang kaget. Belum ada. Edan. rencananya ngeband sampai pensiun ya rencananya. Enggak dong. Ini emang konsepnya begitu nih, bercerita satu album dengan satu linear cerita atau gimana sih, Bon? Betul. Konsepnya emang yang album yang ini tuh journey aja gitu. Jadi kita ambil dari Stages of Grief. Oke. Terus dari 5 tahap kesedihan. Jadi ya diawali dengan sadra, terus nanti penyangkalan, nanti ada stage yang selanjutnya gitu. Oh, jadi ada fase-fase kayak denial sampai akhirnya mengikhlaskan. Nah, penyangkalan ini denial. Oh, gitu. oke. Nextnya bergaining. Jadi masih nawar-nawar, kayaknya masih bisa dia balikan. Masih ada nih kesempatan untuk bisa dapetin lagi dia. Oh, gitu. Iya. Nah, dengan label baru gimana nih? Sejak kapan barengan Sony Music? Wah, keren banget Sony Music, luar biasa. Gila. Edan. Salam lu buat Mas ke Kananta ya. Soalnya gue juga baru nggak pas di musik video lo kan, lihat Sony. Ada logo Sony Music. Edan, major label. Major label. Sekarang semua udah diurusin sama label. Terus juga katanya sekarang semenjak di Sony Music Entertainment Indonesia, ridersnya 3 halaman ya. 5. Enggak. Teleponnya 18 ya. Salah dong. Gede-gede. Gue penasaran juga deh sama setiap panggung lo. Emang selalu ada penonton naik ke atas panggung. Terakhir kan yang viral tuh yang di panggung yang sama untuk mantan gue atau gimana gitu. Apa Iya. Kemarin tuh ada tuh yang cowok ke atas panggung kan. Mas Arsen. Iya, Mas Arsen. Arsen. Kan gua tanya namanya siapa? Oh iya, Arsen Wenger yang lo bilang. Iya benar. Wenger ya. Iya. Itu baru atau panggung lama tuh? Baru. Itu panggungan Berapa kemana? mingguan lalu lah? 2 2 minggu lalu ya. Oke, kronologinya gimana sih? Lu kan vokalis tuh. Yes. Saya mau naik Enggak. Jadi kan awalnya tuh orang bawa sign gitu. Awal ya tahun lalu tuh bawa sign. Terus akhirnya gue coba tiap panggung tuh gue tarik satu. Lu apa sih yang pengen lu sampein dari tulisan-tulisan ini gitu. Itu terjadi berkali-kali di panggungan. Jadi sign itu tulisan di karton ya. Paling bisa karton, ada kertas juga. Pokoknya kayak quotes cinta tuh biasanya kayak gitu ya. Betul. Kurang lebih gitu ya. Gue ngeliat ada yang niat-niatnya ngeprint gitu-gitu ada Ada. Yang kayak nggak cuma tulisan tangan Betul. doang gitu, sampai ngeprint fontnya Times New Roman, size-nya 27. Nggak merhatiin Pokoknya kalau ada quotes yang Gitu. kira-kira bagus, lu naik ke atas panggung. Iya, kalau yang itu randomly aja gue tarik, terus ternyata dia kata-kata itu buat cewek yang pernah kita
suruh ke depan juga. Iya, tahun lalu. Jadi ada split videonya tuh. Tahun lalu. Ya udah jeda setahun lah ternyata dibales di situ. Oh, tapi kebiasaan untuk kayak ngebiarin penonton untuk bawa kertas dan ngasih quotes dan lain-lain itu dimulai kapan sebenarnya? Kapan ya? Mulai tur. Iya mulai tur 2 Udah tahun ada ya? yang lalu. Mulai tur. 2022. Itu berarti sejak 2 tahun yang lalu. inisiatifnya penonton dulu atau kalian yang ngegagas kayak seru mereka. nih. Inisiatif Jadi mereka. pas kita konser mereka udah. Banyak yang ngira gue yang nyiapin. Padahal enggak. Enggak. Oke, ini klarifikasi dong. Ini klarifikasi. Enggak. Apalagi teman-teman gue di TV dulu gitu. Ini mah lu kerjaan lu. Karena gitu. lo produser dulu suka nyiapin gimmick Iya. kan. Ternyata iya, enggak. Tidak. Gue tuh bisa nyiapin gimmick tuh komedi. Kalau ini enggak gitu. Drama-drama gitu enggak. Bahkan tiba-tiba ada yang nangis juga kita nggak Enggak. Iya. tiba-tiba. Pas awalnya gitu sih kan nonton terus nangis, terus tiba-tiba bawa sign gitu, terus gue bacain, terus suruh ke depan, kita upload di sosmed. Nah itu Iya. mungkin yang bikin jadi orang ikut gitu, yang Iya. lain tuh pengen Ikut-ikutan. dinotis juga. Gara-gara satu postingan ya. Makin di sini makin banyak dong pasti dong. Ada quotes-quotes yang lucu atau mungkin yang lo masih ingat sampai Ada yang sekarang? ini kayak apa? lawan rezim gitu. Sa- Ada. eh, Oh, enggak ada. Ada yang ujung ya apa awalnya curhat ujung-ujungnya bolehkah pinjam 100. Ada yang kayak gitu-gitu komedi tuh ada. Ada Oke. gitu-gitu. Tapi satu quotes ya mungkin dari masing-masing lo ada yang keinget nggak kayak wah Edan bagus banget Iya, itu tulisannya. masih ingat. Atau kata-kata di panggung deh. Kata-kata yang Banyak. kan? apa mod? Apa mod? Enggak, gua enggak inget. Nggak inget. Lu mah Enggak kedengeran. iya, lu mah di Kedengeran. di belakang. Oh iya benar. Nggak kelihatan. Gak baca juga dia di belakang. Iya, lu harusnya yang paling ngebon. Banyak. Lupa. Banyak. Yang Ada yang apa ya? Kita selama ini ternyata sama katanya. Kita ternyata selama ini sama-sama buta katanya. Apa ya? Ntar gue baca ya. Ayo baca. Nyontek. Oh lu ada lu masukin handphone emang lu Enggak, catat? ada di For Revenge. Oh. Ini coba. Kayaknya ini bisa dibikin kompilasi Iya, tulisan-tulisan di lucu. acaranya Iya. For Revenge ya. Lucu nih. Pada akhirnya kita sama-sama buta. Kau tidak melihatku dan aku juga tidak melihat selain dirimu. Edan. Gitu. Edan. Tiba-tiba penontonnya banyak pujangga ya. Iya, tapi ya itu sih maksudnya positifnya. Oh ternyata penonton gua tuh akhirnya pada jago nulis. Ya karena lagu-lagu lu juga begitu. Iya. Di part Sadra tuh gue pertama kali denger tuh Ya. bagus nih apa? Sudahlah kali ini aku kalah ya kan? Betul. Mahkota gimana? Kehilangan mahkota. Kok bisa jadi mahkota? Bisa gitu. Keren. Harusnya mah apa? Mahatma Gandhi ditembak. Gak siap dong. Bisa. Ya. Ada yang terinspirasi bagus nih, Iya. gue beli deh quotesnya buat jadi lirik. Iya, Ada ada nggak? kepikiran akhirnya jadi lagu gitu dari kalian. Iya kan keterbatasan yang nulis lirik siapa sih kalau di For Revenge? Arif. Lo. Ya Ya kan maksudnya sedih lu kan terbatas juga kan. Iya betul. Pengalaman sedih paling apa sih gitu kan? Biasanya kan Iya, lebih iya. banyak justru denger cerita orang, Iya, ya kan? Gimana? Ada beberapa diksi-diksi yang akhirnya gua inspirasinya dari penonton gua gitu. Gua lihat postingannya si For Ya. Revenge gitu yang diangkat situ, terus gua baca-baca ada yang bagus gitu. Tapi enggak yang plek-plekan gua ambil, kayak inspired aja gitu dari tulisan mereka. Biasanya ya, penyanyi atau seniman atau anak band lah ya ketika lagunya begitu itu linear dengan isi DM Instagram. Banyak yang curhat tuh soal hubungan. Gue rasa sih ke lu banyak nih yang bang saya lagi ini nih sama pacar saya bla 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 bla. Banyak gak? Ada Kan? Yang curhat nih permasalahan cowok-cowok nih pasti nih. Cowok-cowok kan. Cewek jarang. Ada yang lu balesin nggak? Enggak ya. Ya. Cimot kalau gue cowok-cowok, kalau Cimot cewek-cewek. Cimot bener. cewek-cewek yang Bener. di belakang panggung itu kan, Mot? Enggak. Oh ya, padahal waktu itu bawa 3 orang ya. Maksudnya ini LO. Oke. Aman dong. Ini dia For Revenge. Habis ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Kita pengen bahas juga kemarin baru kelar main di Sounds Project ya. Betul sekali. Sama kita nanti akan main game barengan sama kalian. Ya. Ada tebak lagu juga tapi versinya versi genre kalian nih. Betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GNFM. Gen on Talk. Gen 98,7 FM kita masih bersama dengan artis pilihan Gen bulan ini. Ada For Revenge. For Revenge. Gue juga nonton salah satu perform lo akustikan di High kalau nggak salah. Iya. Acara High ya. Yang terakhir ya. Yang bilang salah satu demo lo atau album lo dulu pernah lo kasih terus dibuang. Sama siapa? Nggak tahu, Mahai. lo yang cerita itu. Oh iya. Sama High, sama High. One Ok Rock ya.
One Ok Rock apa Hai? Enggak, lu cerita, lu kok yang ngomong Pon? Lupa lagi. Pokoknya lu pernah ngasih Ke Hai pernah. Ke Hai pernah. Lu pernah jadi Hai kan? Iya, Terus lu gua kasih pengen manggung biar main di High Fest. Terus dibuang. High Day. Terus Iya. dibuang. Dibuang kayak nggak didengar sama Astagfirullahaladzim. si Ata tuh ada si Ata. Ada Ata. Nah, lu sendiri Ke ngerasa One Ok Rock gue pernah ngasih juga. Terus dibuang. Ke Taka. Nah, nggak tahu kalau dibuang ya. Oh, iya. Cuma gue dengerin ya. Itu gitu. demonya udah di pasar ular sekarang. Nggak ada. Karena gini, karena si For Revenge ini kan asal lu tahu sobat gini udah dari tahun 2006. 2006. Kita pernah ngobrol juga sama Juicy Lucy. Betul. 8 tahun sampai titik dia berhasil tuh ada momen-momen pengen bubar sebenarnya. Iya. Iya kan? Si For Revenge di tahun keberapa ada rencana bubar waktu itu? Mot. 2014. Udah sempet kepikiran udah kayaknya udah nggak lanjut ngeband deh. Setelah album 3 ya? Album 2. Setelah album 2. Oke, Boni keluar tuh. Ya. Iya kan? Terus nggak jadi bubarnya karena? 2016 gua ngajakin lagi Cimot. Oh, jadi 2014 2016 tuh vakum tuh ya? Ya. Vakum. Oh, terus lu ngajak Cimot. Ya, buat nerusin lagi. Ngeband lagi lah, kita diband lagi. Itu lagi vakum gitu aktivitas pada ngapain tuh? Dagang mie gua. Enggak serius. Di Bandung. Beneran dagang mie. Ya. Di Bandung. Di warkop gitu atau kayak punya warung mie ayam bagaimana? Enggak di roda, tapi rodanya Gerobak. Gerobakan. Bahasa Sunda. di gerobak. Di gerobak. Oh, di gerobak. Tapi gerobaknya diem gitu. Oh, maksudnya. tendaan lah ya. Ya. Daerah? Daerah Sukajadi. Buh. Wah, gila sempet jualan mie. Udah nggak ada dong sekarang dong. Enggak ada. Oh, Apa udah sekarang nggak side job masih ada? Enggak ada. Nggak di franchisein tuh. Iya. Si For Revenge bener. Iya. Mau bikin lagi sih. Namanya mie rencananya. ayam jentaka. Weh. Iya. Enggak mau bikin lagi sih rencananya. Mie ayam lagi. Ya mie itu lagi. Mie lagi ya. Iya. Karena resepnya kan spesial kan. Ya. Berarti jasa lu berdua nih bisa ada lagi nih. Iya. Ada kayak apa namanya? Second chance. Enggak, awalnya gue nggak mau sebenarnya. Oh, lu nggak mau? Nggak mau karena bukan si Bonix vokalisnya. Oh. Siapa tuh sebut namanya dong? Udah pada tahu lah semuanya juga. Oso, Simon. Iya. Disebutkan jadinya. Karena lu udah mau Bonix aja deh. Tadinya. Iya, tadinya gue pengennya nunggu Bonix aja deh. Oke. Dia bilang kan, ya kalau lo takut mah nggak usah katanya, gitu. Ih, ditantang gitu. Tantangin gue. Oke, lu pilih pegang sumpit apa stick drum gitu kan? Biar kata-kata sama-sama stick kan. Ada momen yang lu lagi bikin mie terus kan kepikiran kan apa? Lu lagi bikin Oh mie. iya sih. Gimana? Gue yakin hidup gue tuh bukan gini gitu. Oh. Nggak tau lah, kelewat aja gitu pikiran kayak gitu. Yakin ini bukan- cuma batu lompatan deh. Bukan bikin mie, Gila. Ya. tapi nasi goreng. Bukan dong. Bukan dong. Bukan bajigur. Lucu nih Cimot nih. Ya. Aduh, kocak-kocak nih Sampai anak band nih, akhirnya lu balik lagi di tahun 2020. 2020. sebelum pandemi itu ya. Sebelum Sebelum pandemi. pandemi. Disitulah mulai Kita ketemu kan ketemu itu. dia Iya. manggung nih pertama kali nih. Iya. Gue pas lihat, wih gokil. Itu baru mau ini jentaka ya. Oke. Jentaka. Disitulah mulai ada mulai pakai kesempatan power orang dalam net TV kan untuk Nggak pakai ada. Dustin dan Regen di situ. Itulah yang mulai mengangkat Viral. for Revenge awalnya Viral. kan. Ya, tapi akhirnya bisa sampai sekarang. Dulu belum mahal Dustin sama Regen. Oh, Dasin sama Rigen. Masih bisa thank you Bisa. gitu. Paling enggak thank you bayar gua. Iya bayar. tapi Bayar mie. Nggak Mie. sekarang kan. Nggak sekarang. Nggak kayak sekarang. Masih bisa tuh. Sekarang coba bayar Regen. Miskin lo. Invoice di print. Iya kan. Pernah ya? Sampai akhirnya terus dan pecah di Jakarta hari ini ya kayaknya ya. Mulai Awalnya iya letupannya di Jakarta Letupannya hari di situ ini. ya. Tapi termasuk letupan hati lo kan katanya di situ kan. Iya. Iya. Serana. Jadi gimana sampai sekarang nih melihat band-band angkatan lu pasti udah banyak yang nggak ngeband dong. Banyak. Iya kan. Nah lu gimana akhirnya sampai di titik ini gila ya kalau nengok ke belakang. Gak nyangka. Nggak nyangka aja sih. Mm-mm. Nggak nyangka gitu sampai di titik sekarang gitu. Lebih ke apa ya? Loh kok dulu gue susah payah gitu. Iya. Sampai akhirnya Iya dari 2006 2020 tuh 14 tahun loh. Ya. Iya. 14 tahun sampai sekarang nggak banyak orang yang mau gitu. iya. Iya kan. Teman-teman band lu banyak yang jualan mie juga katanya sekarang. Jadi gue tuh dulu di For Revenge tuh banyak orang yang keluar masuk karena Karena lu member paling pertama yang Ya. masih bertahan lu kan. ya karena yang lain tuh terpatok sama gue harus kerja ya gitu. Iya. Harus kerja. Punya kesibukan lain. Iya. Nyerah. Iya, iya. Nyerah.
Sedangkan udah lu? dia aja lu kerja gua tetap ngeband gitu. Iya. Jadi nyarinya tuh sebenarnya personil yang all out gitu ya. Jadi nganggur tuh 2006 sampai 2014. Lama lu nganggur. Keren. Gua nggak kerja tuh paling lama tuh 4 bulan gitu. Karena passionnya tuh bukan kerja di orang gitu, gua pengennya ngeband aja gitu. Dan akhirnya berbuah sampai sekarang. Alhamdulillah. Sony Music Indonesia. Yes. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebagai anak band yang sudah cukup lama, kita pengen ngetes kemampuan mereka untuk tebak lagu ya dengan intro-intro yang kita kasih. 3 lagu aja deh, 3 lagu ya. Ini tapi peraturannya kalian berdua harus bersaing satu sama lain ya. Nggak boleh saling bantu ya. Jadi Ini belnya tim. enggak, belnya masing-masing. Sendiri-sendiri. Belnya Oke. pakai nama masing-masing aja. Iya. Ya. Oke, kita pengen tahu seberapa luas pengetahuan musik-musik kalian ya. Nah, ini jebakan. Kita masuk di tebak intro. Ini yang pertama kita mulai. Ini silakan kalau misalnya tahu sebut namanya sebagai Bel dan langsung jawab nama penyanyinya dan judulnya. Bonix. Ya. Siapa dulu tadi? Bonik. Oh, Bonix dulu ya. Gua enggak pakai headset sih. Oh iya, lu pakai iya. Gua enggak denger dari sono doang bocor. Oh iya, tapi lu tadi lu dulu. Ya, lu dulu, duluan. Lu dulu. Ayo ya. Naik dip ya? Judulnya? If a picture is on it, Desember bukan sih? Desember. Bukan, salah. Kan salah. Salah judul. Bonix. Wish you were here. Nah, itu Nah, benar dong. Ya lu. udah tadi. Wish you were here, betul. Betul. Keren dia nggak pakai headphone-nya, denger loh. Iya. Emang jiwa emo lo. Enggak itu headsetnya bocor tadi. Iya. Oke. Mang leher lu dalam lu. 0001 ya. Iya. Oke. Yang kedua ya, tebak intro. Ya. Bonix. Silakan. Killing Me Inside. Judulnya. Biarlah. Mantap. Apa? Sebenarnya Killing Me Inside tuh kalau bisa dibilang yang ngebawa genre ini luas Industri. pop ya, industri ya dengan lagu ini ya. Oke, pertanyaan terakhir ditebak intro. Cuat, Ya, Paramore di kod. siapa sih? Gak ada, belum kita sebutin lagi. Cimot tadi, Cimot. Paramore di kod. Ya udah Cimot dulu lah. Ya udah, member paling lama bro. Kasihan bro. Kasih ke Record, senior. betul. Keren. Ternyata ya Terjawab semua. terjawab semua walaupun udah fokus sama musiknya sendiri-sendiri tapi masih suka dengerin genre lagu emo berarti. Yo Gua jarang sih, Melon kebanyakan. Cocomelon demi anak. di rumah kan udah demi ini. anak. Jarang gua denger musik. Respect. Gak mungkin dengerin Paramore ya. Gak mungkin. Oke, habis itu kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama For Revenge di album kelimanya yang kapan akan rilis dengan singlenya Sadra. Habis ini Sobat Gen, jangan kemana-mana. Gen on Talk. Sobat Gen, masih di Gen 98,7 FM. Kita masih ngobrol sama artis pilihan Gen untuk bulan Agustus ini. Kita punya For Revenge. Yes. Udah ada singlenya Sadra. Dan yang pengen kita penasaran nih ya, pengen kita kulik-kulik ya. Ini kan lu penasaran musik video yang ceweknya siapa kan? Itu dia. Dan itu adalah Husky lah. Nah, Ada apa? nggak ada apa-apa. Nggak enak ngomongnya over aja. Oh, iya. Canda. Ini album Canda. kelima Sadra yang secara konsep musik video bercerita dari 1-2 penyangkalan juga ya. Betul. Iya betul. Itu siapa yang bikin konsep seperti itu, dari label kah atau dari elunya yang pengen? Apa emang albumnya konsepnya juga akan seperti itu? Sebenarnya pas kita ke Sony Music tuh kita udah bawa konsep itu. Oh, Oke. Udah bawa oke. konsep itu udah, bahkan kalau Sadra tuh udah beres. Udah Oh. beres terus tinggal dirilis aja gitu. Sadra tuh secara KBBI apa sih sebenarnya kan? Pasrah. Dari Oh. bahasa Sunda sebenarnya. Bahasa Sunda. Ya, cuman diserap jadi bahasa Indonesia gitu. Sadra. Oh. Emang penyebutannya bener Sadra gitu. Sadra. Gila. Pakai di Inggris. Harus Sadra lah gitu, enggak ya, enggak masuk ya. Salah dong. Tapi bagus itu loh, bagus. Ini lo lihat video klipnya sedih itu. Jadi anthem orang-orang yang gagal kawin. Kalau dari musik videonya, ya, apalagi yang udah nyetak undangan, sedih banget. Lu tuh membangkitkan trauma orang-orang. Iya. Lu Yang- pada tega sih lu. Yang udah DP. Gue tahu lu udah bahagia Bon, nikah Bon. Lu pikirin nggak pendengar lo yang udah nyetak kawinan tanggal terus batal? Lu Oh, nggak Allah. mikirin perasaan orang ya? Ini anak band ya? Iya. Kacau lu Bon.
Gila. Tapi curhat-curhatan itu nyampe gak sih ke kalian kayak bang gue juga ngalamin perasaan gagal nikah gitu-gitu ada kayak gitu? Ada. Komen pasti ada. Komen gitu pasti ada. Tuh kegagalan banyak nikah seberapa banyak MC yang udah DP tapi gak jadi nge-MC. Iya benar. Bayangin. Iya. Oh iya ya harus gue. Pernah gue soalnya dapet untung DP. Waduh. Jadi gak apa-apa dong udah panjer deh. Benar. Belum vendor zupa-zupa. Itu dia. Gila. Tapi nih ya, jujur ke ini kan secara generasi ya kita nggak jauh beda lah ya di era-era 2006 dengan genre ini ya. Betul. Susahnya tuh adalah kita juga tumbuh jadi manusia gitu. Ya nggak sih dengan gagal nikah kan ya gue nggak tahu deh di umuran kita mungkin udah nggak terlalu banyak relate atau gimana. Apalagi lo baru nikah Bon, susah nggak akhirnya nulis hidup seniman kan katanya untuk bikin lagu cinta harus jatuh cinta dulu kan. Jadi Iya yang penyangkalan ini gue tulis setelah sama Tita sebenarnya. Ah. Akhirnya gue banyak sharing karena kan Tita juga suka nulis lirik ya, terus pengalamannya juga lumayan suram dia soal percintaan. Jadi banyak sharing cerita gitu-gitu. Akhirnya jadi tandeman gue nulis. Gitu. Banyak itu tuh berarti ada dialog kayak kamu udah ngapain aja sama mantan kamu? Oh bukan Enggak gitu ya? Iya. Oh begitu. Keren juga loh. Enggak. Kamu diapain aja sama mantan kamu? Oh ya? Gitu. Oh dalam arti disakiti. Iya, banyak pengalamannya. Oh, bisa Jadi gitu. kecewain. Nah, ada berapa persen yang nggak lu ceritain Bon kalau lu? Kayaknya udah tahu semua sih. Sebelum jawab pikir baik-baik Bon. Iya. Ada rekamannya nih di video nih. Masuk YouTube Gen FM lagi. Ada nih. Tapi ada, gue nggak tahu ya, gue juga baru ngikutin kan 2 album terakhir. Ada pernah bikin lagu jatuh cinta nggak sih lu? Kan semuanya patah hati semua Ada nih. nggak, Mot? Gak ada. Gak ada. Semuanya soal galau-galau, semuanya soal perasaan hati yang patah gitu. Iya. Oh. Gak ada. Tapi kepikiran nggak setelah ini kayak oke akan ada lagu emo tapi yang lebih positif gitu, yang lebih bahagia gitu. Atau stuck di tema deh kayak patah hati apa lagi yang harus kita kulik ya gitu. Iya kan? Ada kepikiran lagu romantis gitu ya, kita ada. Oh ada. Tapi tetap perih gitu. Jadi ujungnya nggak ada yang happy ending ya? Ya Allah. Enggak. Tapi kalau yang ini rangkaian album ini endingnya harusnya happy karena kan dari semua stage tuh terakhirnya acceptance gitu. Jadi nerima gitu. Tapi senerima-nerimanya kan menerima bahwa cintanya tidak bersama lagi gitu kan. Kalau gue penasaran ini juga nih soal apa namanya nada. Seberapa lama gue terakhir mulai kayaknya emang dari awal tuh suara-suara tinggi tuh harus mulai diantisipasi nih. Nonton Bon Jovi, suaranya udah gak ada yang nyampe Bon. Nonton Bon Jovi di Senayan, wah gila nih. Kayak sama gue nonton Seosin. Sausin terakhir di Hammer Sonic ya. Betul. Wah, udah begini nih. Nah, soal tembak nada nih, For Revenge dari ini masih sama dengan rekaman atau mulai turunin dah setengah deh? Sama ya. Masih sama ya? Sialnya sama ya. Gue kalau nonton lu, Edan si Boni suaranya tinggi banget ya kayak gitu. Sialnya sama. Tuh lu minum apa sih? Minum jahe apa gitu? Iya benar air jahe. Air jahe. Emang bukan kunyit, kencur. Sama jadi kayak Riders. Ya Riders. Soalnya gue ngehnya adalah kalau lu lagi ada Tita, itu secara nembak nadanya ini mah cewek nih harus ini segini nih gitu. Iya kan? Iya. Dan range vokalnya tinggi banget itu Bon. apalagi ada Ayang Beb mas semangat ya. Semangat. Suara mah keluar. Tapi mulai berasa karena apa namanya? Jadwal panggung banyak. Iya. Kita hitung bulan ini 14. Lu bulan ini manggung 14 kali. 16. Kita 16 kali 1 titik 1 miliar ya. Enggak. Amin dong. Ya, amin. 16 nyanyi Sabtu Minggu. Kita tahulah dengan orang kan ngebayangin manggung kok dia ini ya konsistennya misalnya, kuat ya. Iya, orang tuh kadang nggak mikirin anak band di bangun pagi, flight pagi gitu-gitu kan capek. Iya. Paling tersiksa tuh subuh kan. Apalagi lu misalnya manggung jam 11, jam 4 udah di airport gitu kan. Kalau gitar dan bass ya oke lah. Jangan salah. Yang paling kesiksa gitaris saya. Kenapa emang? Di pundak. Kenapa? Enggak sih emang. Kalau Emang lemah. Gimana maksudnya? Emang lemah. Makanya minum kunyit. Enggak ngaruh. Bukan kedinginan, flu, jadi banyak. Sering sakit Arif. Cuman kan nggak mengecilkan gitar atau bass ya. Maksudnya kalau sakit kan masih bisa gitu. Kalau yang paling kelihatan fisik tuh di drum sama di vokal gitu. Malahan sembuhnya juga di jalan. Lu pernah amit-amit kenapa gitu Bon? Alhamdulillah. Gua kalau Cimot udah.
Cedera. Kenapa lagi mukul salah? Ya, Simbal. Ya. Enggak. Jadi ini tuh cederanya tuh udah dari 2022 gua di fisioterapi tuh. Gara-gara mau main bola. Enggak. Tapi kayak pemain bola emang. Ya, Iya, tapi benar. kayak pemain bola hamstring. Hamstringnya main Jadi drum. dulu tuh pegel paha belakang kan, kalau dipijit tuh hilang. Pijitnya Pegel maksudnya pahan belakang. Oke, pijitnya kanan. refleksi ya. Iya. Iya, maksudnya pijit beneran. Beneran. Hilang. Hilang. Itu gara-gara main drum. Ya ternyata itu memperparah otot itu. Harusnya kalau misalnya cedera kayak gitu Fisioterapi harusnya. dibawa ke dokter, Ya. penanganan profesional Ya, gitu. harusnya. Jadi sampai sekarang nih masih nih. Gua nggak boleh ngehajar terus panggungan tiap panggung gitu. Jadi misalkan ada 3, 2 main, 1 enggak. Hah? Oh gitu. Buat Jadi, rehat. Pas nggak main siapa yang main drum? Ada, teknisi gua ada. Ada Bisa ininya. dia, bisa. Ada substitution. Ya. Atau lu pindahin kick bass lu ke kiri. Bisa dong. Bisa. Travis Barker ya. Pas kakinya patah ya. Ya. Dia sempat berhenti dulu ya berapa? 3 bulan. 3 bulan berhenti dulu. Untuk visio. Visio. Ya. Oh gitu. Karena Jay Weinberg sama, Ya. Tio sama, Sama siapa? Tio Dewa. Drummernya Viera juga ya. Ya, drummernya Viera sama. Jadi rata-rata drummer tuh punya permasalahan yang Itu, sama di ya. bagian itu. Ya. Oh, tinggal cara ngehandle-nya beda-beda. Ada yang Beda. substitution. Kalau drummernya Viera tuh dia beres manggung, besoknya visio. Beres manggung, besoknya visio gitu. Ada ahli visio. Jadi gua di- besok jadwalnya. Besok visio. Jadi habis visio. Udah kayak atlet lu ya? Iya benar. Iya. Soalnya kan fisik juga pak. Iya sih. Sebenarnya ini bisa Paling capek dia sebenarnya. ya, sebenarnya harus operasi. Oh. Tapi Gua nggak mau. Gua Kenapa? kalau takut gua. ya, Ngeri. Udah di bawah naungan Sony Music Indonesia. emang gak usah dirember sama label. Bukan masalah. Ya. Oh, masalah mentalnya. Ngeri. Belum. Ya, tapi kan demi sembuh. Sebenarnya gini, bisa sembuh asal mengikuti prosedur yang ada gitu. Gua tinggal nurut aja sebenarnya. Oh. Dan itu harus istirahat berapa bulan juga kan? Udah. Oh gitu. Itu yang susah tuh nurutnya ya. Nurut Resepsi panas dokternya gua ini. pengen manggung terus gitu. Padahal udah dikurangin gak double pedal ya. Iya. Ini juga udah gak itu ya. Malah tambah parah. Double pedas ya. Ya. Oke, kita tunggu lagi berarti akan ada Betul, single ketiga di album ini Yes. yang akan dirilis kapan, Bon? Kalau Sesuai jadwal? Insya Allah di Oktober kayak awal Oktober ya. Oke. Berarti hampir album mungkin di awal tahun mungkin ya. Awal tahun. Kalau kayak gitu ya. Jadi planningnya sampai yang tadi lo bilang phase 5 itu dari Stage of Grief itu akan dirilis secara berurutan. Betul. Dan ini planningnya sampai berapa tahun ke depan berarti? Gua sampai berapa tahun Enggak. depan. Sampai awal bulan tahun depan. Finishnya di awal tahun depan sekalian kita rilis si Oke. albumnya. Ada tour aja kan kemarin lu tour perayaan patah hati itu ya sempat ya. Tuh. Album yang ini tour juga. Pengen Album. sih Pengen ya. Insya Allah. Oke lah kita Tapi tungguin album terbaru. Nggak album turnya kelima. manggungnya jauh-jauh ya, Iya, apalagi iya, tur ya kan. iya. Amin. Dari Sabang Merauke kayaknya mau dihajar nih ya kan. Betul. Gua banyak ngamain kan. Banyak ngapain. Oke, kalau gitu good luck buat For Revenge. Kita tunggu rilisan berikutnya dan juga album kelima ya. Terima kasih For Revenge sebagai artis pilihan Gen untuk bulan ini. Gen on Talk.